不许输。正哎！不听风，把他给我打趴下来！尝尝小爷最近学的绝招！哎！ Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan kita bakal melanjutkan Tonghua kakek Suyang nih guys. Kakek nggak tuh? Jelas dong. Kan seorang leluhur itu berumur ratusan ribu tahun ya kan? Mungkin udah dipanggil sebagai kakek dari kakeknya kakek buyut kita nih. Udah kagak kehitung guys. Oke, jadi di part kali ini kita semua bakal melihat bakal ada sekelompok orang kuat yang bakalan muncul guys. Mungkin ini bakal jadi musuhnya Suyang nanti. Kuat-kuat pula orangnya. Tapi tentu bakal ada sedikit pertarungan sengit di sebuah sekte. Dan Ting Feng kita lah yang bakal bertarung ya guys. Nah lo mantap kan? Maka dari itu kita review sedikit dulu buat part kemarin, di mana kita semua sudah melihat Suyang, Qingshu dan kakek Huang Tian pergi ke sebuah tebing yang merupakan tebasan dari sebuah pedang. Baru aja sampai di sana, mereka dicegat oleh dua orang dari sekte Tianche. Sehingga tanpa basa-basi, pertarungan pun harus terjadi. Pertarungan diselesaikan begitu mudah hanya dalam hitungan detik dengan serangannya Qingshu. Setelah itu mereka pun berpencar. Qingshu dan kakek Huang Tian menetap di sebuah hadapan pedang raksasa. Sementara Suyang menjalankan misi menghancurkan sekte-sekte di sana yang menjadi bawahan dari sekte suci surgawi. Setelah itu Suyang melihat pedang raksasa yang tersegel di sana. Jelas, itu adalah milik seniornya yang sudah naik ke alam atas. Segera Suyang pun lepaskan segelnya dengan mudah. Dan kita akhirnya bisa melihat sosok asli dari pedang itu. Tapi aneh, kenapa seniornya meninggalkan pedangnya sudah menemaninya selama 90.000 tahun di tempat seperti ini guys. Pasti ada sesuatu hal yang terjadi bukan? Kira-kira apakah itu? So langsung saja kita masuk ke intro ya guys ya. Sementara di sisi lain ada banyak sekali orang kuat yang berkumpul. Saking terhormatnya orang-orang ini, sampai-sampai ketua sekte pedang suci yang terkenal sekte besar pun memberi hormat. Namanya adalah Yin Chu Tian guys. Mereka tidak menyangka setelah ribuan tahun, pedang langit yang tidak bisa mereka kendalikan itu berhasil ditarik keluar. Pedang langit yang dimaksud adalah yang Suyang ambil kemarin. Mereka menebak orang yang mengambilnya pasti memiliki jiwa pedang langka. Salah satu saing pedang kelima yang bernama Nu Hai mengatakan, bagi siapapun yang berhasil mencabut pedang langit itu, mereka harus berhati-hati ketika bertemu dengannya. Bisa-bisa malah ditebas menjadi beberapa bagian sampai meninggoy pula. Tentu perkataan itu membuat saing pedang keempat yang bernama Wu Qing tidak senang guys. Nah, yang terkuat dari mereka semua adalah ketua dari saing pedang. Namanya adalah Tian Jue. Dia memerintahkan anak buahnya untuk mengecek memangnya sekuat dan seberapa istimewakah orang itu, sampai-sampai bisa mencabut pedang langit. Apakah dia bisa mengendalikannya ataukah tidak? Gila-gila. Bisa dibilang sains-sains pedang ini itu di bawahnya para leluhur ya guys. Atau mungkin setara dengan para leluhur. Dan mereka semua berasal dari sekte pedang surgawi. Di sisi lain, tetua Yan Fang yang tidak terima akan keputusan para petinggi. Membiarkan orang yang mencabut pedang langit hidup dengan begitu santai. Minimalkan bisa cari orangnya dan kita bantai dia. Wadidaw.
Tentu itu membuat si ketua Yinchu kesal dong. Ini bocah bakal bikin masalah lagi nih. Yang Fang pun bakal mencoba mencarinya. Yinchu meminta tetua Luo membantu menyelesaikan masalah ini. Sehingga tetua Luo bakal menemani tetua Yan Fang untuk pergi menemui orang yang mencabut pedang itu. Sementara di sisi lain, Su Ye memulai proses pembangkitan muridnya si Pai Lian Sui. Diketahui juga goa tempat mereka menetap ini adalah tempat berkumpulnya kekuatan alam esensi kekuatan langit dan bumi yang super banyak. Tapi Su Yang tidak hanya mengumpulkan esensi yang ada di sana guys. Bahkan kekuatan spiritual murni berjarak ratusan mil pun bisa diserap oleh Su Yang ke dalam hati biru laut dalamnya. Ini sungguh gila bukan? Setelah proses dilakukan, jiwanya Lian Sui pun sudah mulai stabil. Tapi mereka tetap membutuhkan yang namanya jiwa yang lebih cocok supaya bisa menghidupkan kembali Pai Lian Sui. Qing Su mendengar itu langsung menawarkan jiwanya untuk membantu dalam membangkitkan si senior Lian Sui. Tapi Su Ye menolak. Memang kekuatan jiwa Qing Su itu sangat kuat. Tapi sayangnya tidak cocok guys, jadi nggak bisa lah. Namun gak lama dari itu, sang pangeran ketiga pun muncul membawakan dua harta yang diperintahkan oleh Su Yang sebelumnya. Tersegel tepat di dalam kotak. Tapi sang pangeran mendapatkan berita kalau tetua Yan Fang dan tetua Luo Xian yang berasal dari sekte pedang surgawi itu ingin datang ke kerajaan Xia-nya. Mereka mengancam bakal menghancurkan semua sekte yang ada di Taxia kalau semisal tidak memenuhi keinginan mereka, yaitu mengumpulkan semua sekte di daerah Taxia untuk datang. Jelas kalau sekte pada surgawi ini sungguh penuh akan omong kosong, kata kakek Huang Tian. Dia berencana pergi ke sana untuk menghancurkan gengsi orang-orang dari sekte pedang surgawi ini, terutama para sain pedangnya yang sombong itu. Tapi Su Yang bakal pergi sendiri menemui mereka. Nah lo, ini lebih mantap lagi nih. Di sisi lain, Yan Fang yang murka karena menunggu begitu lama, tapi enggak ada satu sekte pun yang muncul. Para pangeran memastikan sudah tidak ada sekte lagi di kerajaan Taxia, karena semua sekte di sana sudah menjadi bawahannya sekte Tianlan. Itu langsung membuat Yang Fang meledek kerajaan Taxia yang terlalu lemah, bahkan tidak bisa mengontrol satu sekte kecil. Tapi pangeran kelima langsung membalas kalau beberapa sekte di daerah utara mereka juga sudah dikuasai oleh sekte Tianlan. Itu loh guys yang kemarin Su Yang nundukin beberapa sekte. Nah itu sebenarnya sekte-sekte bawahan milik sekte pedang surgawi, tapi malah dikuasai oleh Su Yang sekarang. Namun gak lama dari itu datanglah Su Yang dengan kedua muridnya. Dia langsung duduk di tengah sebagai orang paling terhormat. Su Yang langsung disuguhkan anggur Qingchuan yang memiliki 99 rasa guys. Wow, banyak banget rasanya ya. Tetua Yan Fang langsung berteriak, "Apakah kalian sekte Tianlan yang mencuri pedang langit dari sekte pedangku?" Mereka tidak terima karena pedang itu sudah berada di sektenya selama ribuan tahun. Tapi Kongya membalas, kalau pedang itu sedari awal memang miliknya sekte Tianlan dan sudah kembali kepada pemilik aslinya. Memang pedang itu sudah berada di sekte pedang selama ribuan tahun. Tapi pedang langit ini juga sudah berada di sekte Tianlan selama puluhan ribu tahun. Jauh lebih lama ya. Yang Fang tidak terima dan menganggap semuanya sebagai omong kosong.
dia memastikan dengan lantang bakal memenggal kepala leluhur Suyang kalau tidak menyerahkan pedang langit itu. Perkataannya sempat membuat semua orang di sana auto terdiam. Untungnya Suyang tidak terbawa emosi dan memerintahkan anak buahnya Ting Feng untuk maju bertarung. Sehingga tanpa basa-basi, pertarungan pun terjadi. Saking sengitnya pertarungan mereka berlanjut di luar, guys. Awalnya Ting Feng diremehkan karena baru berada di ranah setengah langkah Tong Tian. Tidak bakal bisa mengalahkan dirinya yang jauh lebih tinggi ranahnya. Ting Feng bakal mencoba teknik baru ajaran leluhur Suyang. Sementara tetua Lo Xiang terus memperhatikan Suyang. Kita berlanjut kepada Ting Feng yang melancarkan serangan ledakan Kunlun, menciptakan 2 bilah serangan, ditambah ledakan dari bawah tanah dan tua. Pada akhirnya Yang Fang pun terkena serangan telak. Tidak peduli akan metode apa yang digunakan, kalau pertarungan asli, intinya kemenang doang ya kan? Yang Fang gak terima dong. Dia pun langsung mengeluarkan teknik terkuatnya. Gila-gila, makin seru nih. Mimin curiga di minuman Suyang itu ada racunnya, guys. Soalnya pelayan yang menyuguhkan airnya tadi itu sangat mencurigakan, di mana di kepalanya ada sebuah tanda gitu. Mimin curiga kalau dialah si wanita yang diperintahkan oleh para saint pedang untuk mengetes Suyang tadi. Sepertinya sih benar ya, guys. Semaka dari itu, kita masuk ke bagai spoiler buat part 40, episode 42-nya di hari Sabtu lagi nih, guys. Langsung saja, jadi pertarungan Ting Feng melawan Yang Fang bakal berlanjut. Sepertinya Ting Feng kalah dari ultimate-nya Yang Fang ya, sampai-sampai dia terkena serangan telak. Saat Yang Fang ingin menghabisi Ting Feng, Suyang pun turun tangan untuk menahannya, guys. Mantap. Malam nanti Suyang dan kedua muridnya bakal pergi ke suatu tempat. Ternyata sedari awal mereka sudah diikuti dari belakang oleh orang misterius dan hanya Suyanglah yang menyadarinya. Yang ternyata itu adalah wanita suruhan dari para saint pedang. Dia kuat sekali sampai-sampai pertarungan harus terjadi antara dirinya melawan Kong Yan. Gila-gila. Makin lama makin epic aja nih, guys. Seru kan? So kita bakal melihatnya lagi di part 40 ya, guys. Selesai dulu untuk part 39 Lian Qi Shuanian 100,000 Years of Refining Qi atau 100.000 tahun pemurnian Qi. Update lagi nanti untuk part-part selanjutnya. Yes, hanya di sini ya, guys. Kobi Movie. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, kalau gitu, see you guys.